Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Selamat siang Mas Andi. Bunda kesini naik apa tadi? Wah, alhamdulillah ada kendaraan lah. Ada kendaraan. Ya. Gak nyasar kan Bun? Enggak. Ya masa kita kan juga selalu aktif. Aktif ya. Karena kan Bunda sekarang ini kan lagi panas banget gitu loh. Benar. Ya kan? Iya. Biasanya panas-panas tuh enaknya minumnya es. Wih, tapi kita nggak ada sponsor es ya, jadi air putih aja. Alhamdulillah, luar biasa nih. Nah, jadi Bunda kita ini kan mau membahas tentang karya ya Bunda. Jadi saya tuh memang senang dengan orang-orang yang punya karya. Gitu. Alhamdulillah. Saya mendengar Bunda itu sudah menghasilkan sebuah karya buku ya. Buku-buku ada berapa Bun bukunya Bun? Aduh Mas, kalau buku ada banyak ya. Berapa? Ya ada 5.000 ya. 5.000 judul. Kayaknya ini perpustakaan ini bukunya Bunda semua ini. Aduh boleh jadi tapi mimpi. Jadi gimana Bun? Udah ada berapa karya Bunda? Alhamdulillah sih Mas, kalau yang ini 4 sih. 4. Ya, tapi yang 3 itu antologi. Antologi. Gitu. Baru satu ini nih buku modul layanan. Ini yang buku. Ya, buku modul layanan benar-benar klasikal. Ini ya apa namanya? Karya sendiri. Karya sendiri ya. Ya betul. Ada namanya. Iya, iya. Dokter Anda Haja Sukanti. Luar biasa Bun, ini covernya juga bagus ya. Cuma laptopnya nggak ada gambarnya. Cukup dipanggil Bunda Kandi aja Mas ya. Iya. Ini tentang apa ini Bun bukunya Bun? Oh oke. Ini modul layanan ini sebenarnya ini sangat membantu kita Mas sebagai guru BK gitu. Jadi membantu untuk memberi layanan klasikal. Layanan klasikal itu bimbingan klasikal yang diadakan di kelas gitu Mas. Jadi ini sangat membantu kita guru BK, kemudian sangat membantu juga untuk siswa agar mandiri, lebih mandiri gitu karena gitu sih Mas. Maka dengan adanya modul ini insya Allah siswa itu akan akan mudah untuk memahami materi-materi yang ada di buku ini gitu, modul ini gitu. Jadi memang modul ini Bunda buat memang peruntukannya untuk sebenarnya lebih ke siswanya atau lebih ke gurunya gitu. Dua-duanya sih Mas. Dua-duanya. Ya, karena ini lebih menitik beratkan itu memang ke siswa karena modul ini berdasarkan angket kebutuhan peserta didik Mas. Jadi sebelum kita membuat modul ini Bunda memberikan angket kepada anak-anakku, kepada peserta didik untuk diisi. Kemudian kita analisis sebagai guru BK, menganalisis gitu. Kemudian yang masih rendah, pemahaman masih rendah itu materi yang di sini kita sajikan kemudian masih rendah, kita akan memberikan layanan. Nah, maka di sini ada layanan klasikal gitu Mas. Ada beberapa materi sih Mas. Memang yang harus anak-anak itu cerna, pahami seperti itu. Kemudian di sini juga tercantum juga lembar kerja peserta didik gitu. Jadi kemandiriannya memang di situ sih Mas, peserta didik. Kemudian ada evaluasi juga, evaluasi hasil layanan bimbingan. Jadi kami guru BK itu ya perlu dievaluasi Mas oleh peserta didik begitu. Oh, guru BK perlu dievaluasi oleh peserta didik. Iya, dalam memberikan layanan gitu. Iya, betul. Selama ini kan Bunda udah bikin buku ini ya. Iya. Evaluasi dari siswa itu seperti apa sampai Bunda akhirnya mungkin gitu ya. Saya pikir saya mengeluarkan modul nih karena ada evaluasi dari siswa yang memang harusnya saya informasikan lewat buku gitu. Seperti apa contohnya? Contohnya ini Mas. Nah, di sini kan ada lembar evaluasi, evaluasi proses layanan bimbingan klasikal. Jadi katakan misalnya ini ada materi nih judulnya perilaku asertif gitu kan. Kemudian kita sebagai guru BK itu mengamati bagaimana sih siswa itu menerima materi ini, kemudian evaluasi dari anak-anak ke kita, apakah dengan layanan kita memberikan layanan sebagai guru BK itu anak-anak itu senang atau tidak senang, begitu sih Mas, paham atau tidak paham gitu dalam kita memberikan layanan tersebut. Jadi lebih anak-anak nyaman nggak nih dengan materi seperti itu sih gitu.
Tapi pada dasarnya kan bimbingan konseling itu materinya lebih ke apa namanya? Mungkin logika dan perasaan gitu ya Bunda. Nggak bisa kita ungkapkan dengan apa namanya teori-teori yang saklek gitu. Katakanlah kayak di sini kan mengamati cara peserta didik memberikan penjelasan dari pertanyaan gitu kan. Jadi lebih ke apa mereka tuh harus bisa berpikir mandiri kayak gitu betul. kan ya. Iya. Betul Mas. Memang siswa itu jadi dengan adanya modul ini tuh memberi kesempatan untuk siswa itu lebih memahami apa sih kebutuhan mereka. Kebutuhanku tuh ya apa? Dalam motivasi belajar, kebutuhan belajar, individu misalnya dalam konsep diri, kemudian karirku tuh nanti kemana nih setelah SMA selesai betul. Mau ke perguruan tinggi kah atau mungkin menikah gitu kan? Siapa tahu gitu kan. Tapi kalau SMA kita sih sepertinya lebih ke perguruan tinggi sih, lebih memilih ke sana melanjutkan pendidikan. Karir, jadi di sini ada aspek bimbingan karir, aspek bimbingan sosial, kemudian belajar dan individu gitu sih Mas. Iya, karena memang umur-umur remaja itu kan mereka akan bingung gitu. Iya. Kadang ditanya coba kamu sebutkan 5 kelebihan kamu sendiri aja itu bingung jawabnya. Iya, ya betul. Iya, betul. Kalau ditanya coba kamu sebutkan 5 kelemahan kamu itu langsung bisa jawab mereka. Betul, nah, itu kan agak aneh juga ya. Sebenarnya peranan BK di situ juga untuk memotivasi mereka itu agar mereka bisa mengenal diri mereka sendiri, bukan begitu, Bun? Iya, betul. Tepat sekali sih Di Mas. buku ini juga dijelaskan hal seperti itu. Ada, ya? Ada. Wah, memang luar biasa sekali buku ini nih, lengkap banget loh. Iya. Kalau dijual berapa harganya? Berapa ya kira-kira ya? Ya nanti ada. Siapa tahu ada yang beli kan? Oh iya. Siapa tahu kepala dinas pendidikan mau beli. gitu. Waduh, ya semoga saja nih ya. Pesan ya gitu ada promosi nanti. Ya ini ya. Iya gitu ya. Terutama mungkin guru-guru BK gitu kan, siapa tahu mungkin guru-guru ada BK yang nonton podcast ini mungkin tertarik. Gitu. Ya, covernya kayak gini. Iya. Kalau laptopnya ada gambarnya mungkin itu buku saya. Oh gitu. Kalau buku Bunda Kantik gambar laptopnya nggak ada ini. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya ini sederhana ya Mas, sederhana gitu kan, layoutnya itu sederhana. Kenapa warna hijau? Oh ya. Nah, apa sukanya memang warna hijau? Tepat sekali sih. Iya. Ini berkaya ahli nujum kali ya. Bisa memang benar kesukaan warna itu hijau, Mas. Hijau Dipadukan itu dengan adem putih, gitu. Betul, apalagi ada warna coklatnya, warna merah. Ingatnya cendol cabai. Itu. Iya gitu sih ya. Selain yang tadi menurut Bunda ketika nulis buku ini gitu, bikin modul ini gitu, di bab mana yang paling Bunda itu bisa dibilang wah ini nih yang paling meresahkan menarik, gitu, maksudnya menarik dan keresahan Bunda gitu, pengen bikin buku ini nih di bab yang mana? Oh iya, jadi ada itu masa-masa reproduksi Mas di situ ya. Itu ya tentang kesehatan reproduksi kesehatan para remaja. Materi 3 ya. Betul, materi 3. Ya karena memang kan kalau ini buku ini kan memang berdasarkan angket kebutuhan ya kan tadi peserta didik. Jadi pemahaman siswa kita itu ternyata memang didik rendah. Maka saya angkat materi ini agar siswa itu mampu memahami apa sih itu kesehatan reproduksi para remaja. Ternyata penting banget loh memahami kesehatan reproduksi remaja seperti itu sih Mas. Nah, itu tuh butuh waktu, butuh fokus juga itu Mas. Ya benar-benar ya. Kemudian ya membaca beberapa buku, kemudian kan di sini seperti membahas tentang kehamilan, tentang mimpi basah gitu kan, kemudian alat reproduksi gitu kan Mas, itu halaman 37 tuh kan ya. Jadi memang luas sekali gitu tuh. Seperti itu. Itu sih Mas. Iya karena memang ngomongin tentang hal ini gitu ya, remaja itu memang paling rentan menurut saya ya. Apalagi remaja wanita gitu. Betul. Karena memang remaja itu kalau udah di umur-umur segitu penasarannya luar biasa ya Bunda ya. Iya. Kalau kita enggak arahkan gitu loh, tidak ada bahan bacaan untuk mereka yang bisa dibilang ini gitu membuka pola pikir mereka gitu, akan susah gitu, akan terus kesana terus gitu, melenceng terus kan Bunda ya. Luar biasa. Iya. Berapa tahun ininya Bunda? Iya, ini bikinnya ini sampai berapa tahun? Ini angket kebutuhan ini pada waktu itu Bunda ini pada masa kita itu COVID
Oh, pas iya, COVID iya, itu pas ya, COVID. 2020 Ya, ya. kemudian ya 2020. Jadi kita apa tuh menyampaikan kepada anak-anakku juga melalui WA gitu Mas, karena memang kan kita tidak boleh kemana-mana kan, stay di rumah gitu. Kemudian Stay kita at home. juga ya apa tuh ya Gmeet, Zoomit gitu kan. Kemudian kita sepakati bahwa memang perlu dengan angket kebutuhan ini. Kemudian kesepakatan itu dengan guru-guru BK memang sudah menjadi apa ya untuk program BK itu berdasarkan asesmen kayak gitu. Seperti itu sih Mas tadi. Kemudian salah satu adalah AKPD. Ada juga nanti yang inventory tugas perkembangan ada juga. Tapi kita sepakat dengan teman-teman guru BK, itu ada Bu Erwina, ada Bu Erwina ya. Bu Waktu itu Bu Erwina. Erwina itu kita menggunakan AKBD tahun 2020 2021. Di situ mungkin Anda ya Mas ya itu. Jadi pas Covid-Covidnya. Nah, jadi tertantang nih Bunda untuk coba nih membuat modul nih biar terarah juga 20, materi. 21 Ya, betul, materi ini gitu. Seperti itu sih Mas Andi. Tapi ini buku sudah maksudnya Bunda itu sudah buat program nggak, maksudnya menjalankan sebuah program misalkan kayak Gmeet ngebahas tentang Ini. yang ada dalam buku ini gitu, Iya, materinya betul. gitu Iya. dengan anak-anak. Nah, Iya, Mas. menurut Bunda hasilnya seperti apa? Oh ya, nah selain itu kita selain di Gmeet juga ada YouTube Mas. Ada Ya, YouTube-nya. ada Oh, YouTube. ada Ya di channel situ ada YouTube-nya. Bunda punya linknya, channel ada, YouTube? ada. Udah Gampang sih. berapa subscriber? Belum banyak sih Mas, karena mungkin Satu kurang juta ya. Udah 1 juta. Apa nama channelnya Bun? Bunda Kanti BK. Bunda Kanti Ya, BK, tinggal ngeklik iya. Bunda Kanti BK. Nanti Nanti di situ muncul. ada muncul ya YouTube tentang BK Klasika. Di dislike aja. Itu iya itu. Jadi Nanti kalau, di subscribe ya. Anak-anak udah pada subscribe belum? kadang-kadang ya Ada kalau yang menurut- ada yang enggak. ada Oh, yang enggak mana nanti enggak. panggil Ya, aja ke pokoknya BK. gitu ya. Nah itu loh Mas, itu yang memprihatinkan. Nah itu memprihatinkan panggil aja ke Bunda. BK, Ya, Bu. sebenarnya. Ditanya udah subscribe belum? Oh, iya makanya itu. Loh, ini kan biasanya kalau mereka yang subscribe sama kita absen gitu iya. kan. Tapi ternyata mungkin ya tergantung Iya. mungkin menarik enggak Memang sih ini anak-anak seperti kadang itu. kebanyakan subscribe-nya itu TikTok. iya, Lebih sukanya konten-konten gitu. Iya, yang benar, agak konten yang jelas benar. kadang. Betul gitu Nah, kan. ngomongin fenomena itu Bun ya. Iya, Saya kan kadang iya. suka ngedenger nih, memang kurang bagus sih gitu didengarnya. Iya. Kayak karena apa? Orang-orang yang bikin konten di sosial media itu Iya. ngomongnya juga agak bisa dibilang kasar gitu Betul, ya kan. iya. Akhirnya mereka meniru gitu karena Iya, memang betul. menurut saya usia-usia remaja itu masih mencari jati diri gitu, mencari jati diri dengan dia meniru seseorang gitu, meniru ngomongnya seperti apa gitu. Nah, di buku ini dibahas nggak tentang hal yang kayak gitu gitu. Oh ya, itu Di mungkin kait. bab berapa bisa? Oh Di ya, materi berapa ini kira-kira? kalau untuk itu ini berkaitan dengan konsep diri Mas. Konsep Sebenarnya diri. ya, Nah, konsep diri konsep diri. bahwa seseorang itu tidak perlu harus meniru Niru. orang yang, apalagi kalau yang ditiru itu ada kata-kata kasar. Iya, kan Karena kebanyakan memang gitu. yang Bunda dengar itu yang Kim terutama nih, Iya, gini betul, itu ada betul, kata-kata kasar. Nah, lalu bagaimana mengatasinya? Itu selain kita menegur secara langsung, ya dengan pelan tentunya, kita komunikasikan dengan baik-baik, kita pahamkan, seperti itu. Kemudian dipraktekkan juga. Coba kalau kamu mendengar seperti ini, apa yang terjadi dengan ibumu mendengar ini, kakakmu seperti ini, adikmu seperti itu. Nah, akhirnya mereka juga lama-lama juga paham sih Mas. Artinya, Mbak, lebih baik gimana menurut kamu? Oke, menurut saya sih kalau ada kata-kata kasar seperti itu Bun, lebih baik saya diam saja. Nah itu seperti itu. Karena memang ya kita tidak menutup kemungkinan ya Mas Andi, Kim ini disukai benar nih oleh para Benar, remaja betul, gitu. betul. Nah tapi dengan ada kata-kata yang seperti itu Kata-katanya yang keluar kurang. dari situ tuh memprihatinkan juga Iya, betul, gitu. Nah dengan komunikasi yang baik, dengan memahamkan hal yang baik, insya Allah sih remaja juga cerdas juga sih dalam mengatasi itu. Dan tersedianya sarana literasi yang baik Betul, pula iya, ya, iya, dan iya. Ya seperti karena di sini ada buku konsep Bunda diri, ini, ya gitu. betul. Ini ada Harusnya materinya. bisa merubah pola pikir para remaja Betul. kita gitu ya Bunda. Nah, materinya ada di mana? Ada nih
perilaku asertif itu kebetulan pertama kan. Nih di sini ada tujuannya Mas Andi, peserta didik menuliskan manfaat yang didapat setelah melaksanakan layanan bimbingan dan konseling gitu kan. Setelah memahami apa itu sebenarnya perilaku asertif gitu. Itu sebenarnya mereka ya paham bahwa ini memang tidak baik, maka lebih baik saya tidak usah melakukannya, tidak usah meniru. Iya, tidak usah meniru. Iya. Meskipun remaja katanya ciri khasnya memang semuanya meniru, tapi kan ada istilahnya di situ garis bahwa yang ditiru tuh ya hal yang baik gitu kan. Kenapa mesti harus hal-hal yang kurang baik gitu? Seperti itu sih Mas. Agak si malakama juga sebenarnya Bun ya. Iya. Yang benar. salah siapa gitu. Kalau kayak gitu mah kalau kayaknya nggak berhenti salah deh. ya. Aduh, itu tuh. Yang salah ya, siapa? Iya. Public figure atau yang meniru gitu tuh. Atau yang ditiru. Nah itu kayaknya mungkin kalau salah menyalahkan tuh mungkin nggak dan memang gitu ya. Peranan BK untuk betul ya. Iya. Biar saya jadi pekerjaan gitu ya, biar ada pekerjaan gitu sih. Emang selama ini enggak ada ya? Ya, banyak Mas. Banyak program BK itu ada 17 loh Mas yang harus kita ini kan ya. Ya gitu sih Mas. Bagus banget. Ini buku luar biasa. Iya. Ini juga sudah resmi ya Bun ya, bukunya sudah. terbitan resmi ya. Betul, sudah ini ada ISBN. Iya, betul. Luar biasa. Nah ini buku Bunda waktu itu mencetak berapa eksemplar? Waduh, 10.000 ya. Apa habis semua terjual. Harusnya di sini ada logo bestsellernya. Oh gitu tuh. Belum lah Mas, ini Masya Allah, ini baru pertama. Jadi sebenarnya ini juga masih belajar sih. Arti ya masih harus disempurnakan lagi seperti itu. Kemudian Bunda juga ada yang membimbing juga dari pengawal ya BK seperti itu sih Mas. Jadi ya mau nggak mau mesti terus saja menulis sih biar pengalaman belajar itu tertuang lah gitu. Kemudian mungkin sedikit-sedikit bisa mulai perbaikan itu karena ini buku pertama. Kalau antologi itu kita udah 3 ya. Antologi gitu. Udah 3. Ya baru ini buku pertama. Ini gitu buku karangan pribadi yang pertama. Iya gitu. Solo. Ada niat mengarang buku lagi, menulis lagi? Oh ya Mas, insya Allah. Sekarang ini yang sedang berjalan. Belum ketemu nih. Tapi judulnya udah ada judulnya juga sama Mas. Masih sama apa? Ya, masih sama buku modul layanan klasika volume 2 gitu. Oh bukan, enggak gitulah. Jadi insya Allah sih yang sudah aja yang beda mungkin aja. Oh ya, ada di situ buku modul layanan klasika berdasarkan inventory tugas perkembangan. Oh, inventory tugas perkembangan. Itu ITP, juga niatnya ITP, mau dicetak lagi. Iya, sudah dalam perjalanan. Sudah masih proses apa ya adalah editing gitu ya seperti itu sih Mas. Berarti memang tunggu launchingnya aja. Ya insyaallah Mas, mohon doanya ya Mas. Iya, amin. Ya, okay. Nah ini pencetakan buku ini difasilitasi oleh siapa Bun? Oh ya. Kira-kira. Nah, siapa tahu kan saya mau ini kan ya mau nyetak buku karena saya memang banyak tulisan-tulisan juga Bun. Iya, saya tuh masih banyak tulisan-tulisan. Iya. Cuma belum skenario. Oh gitu ya. Kayaknya nggak bisa dicetak jadi buku itu. Oke, ini alhamdulillah ini Mas, ini kita bergabung di Nyalanesia gitu. Ya, jadi ini program pengembang literasi pendidikan nasional gitu. Ini Nyalanesia ini termasuk memang pengembang literasi yang bekerja sama dengan sekolah kita. Sekolah kita bekerja sama dengan Nyalanesia. Benar itu. Ya, nah ini kemudian kaitannya ini juga ya termotivasi dengan Kak Reti ini yang pasti. Kak Reti itu Kakak Reti mana Kak Reti? Dia yang memotivasi Bunda selalu gitu untuk yang menulis, selalu nanyain siapa yang punya tulisan gitu. Siapa yang punya? Bener itu. Nah, sekarang siapa Kak Reti? Mungkin suatu saat kita akan ketemu. Kita akan undang. Undang nanti Kakak Reti kita akan undang di sini. Gitu. Itu sih. Untuk membahas tentang literasi tentunya. Literasi tentang yang lain-lain sih, itu sih Mas. Kakak Reti juga katanya punya buku, nanti kita suruh jualan di sini. Oh iya benar. Biar lapak. Iya, salah satu antologi cerpen adalah Kak Reti ada di dalamnya, Bunda. Jadi guru-guru SMA 2 juga memang punya konten ya untuk menulis juga. Makanya ada antologi cerpen itu guru-guru kita, guru-guru SMA 2 juga. Iya. Gitu sih Mas. Nanti kita undang satu-satu. Oh benar, setuju, sangat setuju.
Pokoknya yang punya buku, yang punya karya, yang berprestasi akan kita ajak. Benar ya. Dan juga siswanya. Iya, siswanya ya, gurunya, siswanya, pokoknya yang punya karya-karya seperti Bunda ini ya luar biasa karyanya. Itu kita akan undang. Betul. Ya alhamdulillah lah. Gitu sih. Jadi kalau siswa atau guru yang butuh pengen ngebaca nih buku Bunda, Nah, bisa didapatkan di mana ini, di Bun? perpustakaan SMA 2KS Cilegon. Perpustakaan Krakatau Cendekia. Luar biasa. Ya, perpustakaan Krakatau Cendekia. Silakan. Gratis. Gratis kalau gratis. Gratis. Nah, kalau yang mau beli silakan. Oh, yang mau beli silakan. Membaca Mbak udah disiapkan. Hubungi saya ya. Plus 2%. Iya. Kayaknya Mas Andi juga ada nih di situ. Gitu ya kan? Nih, Bunda Kanti misalkan jualnya 50 ke saya ya 70. Gitu ya. Oke, kita bisa negosiasi. Bagi yang butuh aja. Gitu ya. Tapi ini sudah tersedia di perpustakaan Krakatau Cendekia. Insya Allah sudah. Jadi memang luar biasa koleksi perpustakaan Krakatau Cendekia bertambah dengan adanya karya-karya guru dan siswa SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Amin. Yang pasti buku ini kalau mau beli silakan hubungi Bunda Kanti yang butuh modul mungkin yang guru-guru BK khususnya Bun betul, yang pengen punya modul gitu kan. Ini sudah tersedia, silakan hubungi Bunda Kanti atau kalau mau ngebaca bisa datang ke perpustakaan SMA Negeri 2 Di sini udah ada lengkap bagaimana caranya membimbing siswa agar lebih baik lagi gitu ya Bun ya. Terarah dan remaja-remaja sekolah kita itu ya menjadi remaja-remaja yang hebat itu karena kan memang bahasa Bung Karno dulu kan lebih butuh remaja dibandingkan orang tua kan. Betul. Gimana bahasanya itu saya lupa. Oke Bun, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke podcast kita ini. Semoga nanti di buku Bunda yang berikutnya kita bisa ngobrol lagi Bun ya. Tinggal Bunda ini aja hubungi kita gitu. Bunda mau launching nih buku baru. Kita langsung launching. Nanti premier di podcast kita ini live gitu. Terima kasih. Karena sekarang belum live ya Bun. Iya. Nanti kita live, kita launching buku baru Bunda. Nah kita tumpukin di sini nih. Oke. Nanti jualan online. Itu setuju sekali. Itu sekarang harus ada pemasukan. Sekarang kan memang. Sekarang kan memang banyak tuh yang jualan online itu betul, ya kan. Fenomena sih, itu Mas, luar biasa ya. Nanti kita buka lapak di sini, kita jualan online. Ya biasa lah. Untuk perpusnya kan 2%. Oke, siap. Baik Bunda, terima kasih Bunda sudah kesini. Sehat-sehat Bunda, semoga amin. bukunya karyanya terus bertambah sampai mungkin ini akan menjadi sejarah nantinya gitu ya Bunda ya. Akan dibaca oleh generasi-generasi kita berikutnya gitu dan ada di sini tulisannya namanya gitu. Betul. Akan mengukir sejarah ini Bunda. Benar, Baik, itu aja. Podcast kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di ngobrol-ngobrol bareng ya kan dengan orang-orang hebat dan siswa-siswa berprestasi tentunya. Nanti kita akan live juga di YouTube kalau sudah mumpuni ya Bun ya. Iya, betul. Nanti karena kita mau program podcast ini menjadi program yang sangat luar biasa gitu ya kan menginspirasi siswa gitu bukan cuma siswanya gurunya juga menginspirasi gitu ya kan jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.